Untuk yang kenal Inara Rusli bilang Ahmad Dhani siap. Illegal akses tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Insan, Inara, buruan daripada tobat. Gue ngeri banget itu baca kata-katanya Kamawa. Perbuatanmu menembus hati, semoga doaku menembus langit. Mampus lu, gak selamat dunia akhirat. Artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti, ya. Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Nah, apa yang bisa ditempuh kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara keluarga. Tolong kalian sampaikan ini Kak sama dia. Minta tolong kali aku Kak. Suruh si Inara itu diam. Bisa diam gak si Inara itu, jangan banyak alih tingkahnya. Sibuk kali. Tahu malu gak sih? Secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Kasih itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Ini kan Pak, suami yang kayak gimana dulu? Yang harus dituruti semua yang dilakukan suami. Suami yang kayak gimana dulu, Pak? Perempuan-perempuan mana yang tidak sakit hati? Ya, kalau suaminya nikah lagi. Coba Bapak nikah lagi, lihat istri pertama Bapak ngamuk apa kagak? Apalagi nikahnya diam-diam. Jangan cuma tahu poligami itu ibadah. Hei, orang mau berpoligami pun harus memiliki ya ilmu agama yang tinggi, Pak. Nggak sembarangan berpoligami. Memang di agama Islam diperbolehkan ya untuk berpoligami, halal, tanpa harus izin dari istri pertama. Tapi kan ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Dalam suatu tindak pidana perzinahan, tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah. Aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu. Aku nggak tahu dia punya suami, gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia, gitu loh. Kalau memang benar sudah menikah secara siri, kan mengakunya sudah menikah siri, silahkan diperlihatkan, ditunjukkan bukti kapan pernikahan itu, karena kita belum melihat nih sampai sekarang buktinya, dan Mawa juga belum melihat buktinya kapan menikahnya, bagaimana proses menikahnya, dan yang paling penting sah atau tidak secara hukum. Ya, jangan sampai pernikahan siri itu dijadikan tameng karena ada laporan perzinahan itu. Jadi ya itu yang kita harus uji, apakah pernikahan siri ini terjadi sebelum atau setelah dugaan perzinahan tersebut. Yang jelas pernikahan siri tidak bisa membenarkan perzinahan, itu jelas tuh. Kan kasihan dia punya anak, tenang aja, dia masih ada virgin. Dia masih ada virgin udah mau kok ngambil anaknya. Udah mau kok menafkahi anaknya. Udah mau kok merawat anaknya. Ada siapa lagi? Ada neneknya guys, yang siap merawat anaknya kok. Ya biasanya orang-orang seperti ini tidak dekat dengan ibunya. Ya pasti ada jarak gitu. Biasanya ya, tidak semua tapi biasanya. Ya tipikal orang-orang seperti ini dia tidak dekat dengan ibunya sebenarnya. Ya. Ini hanya dijadikan satu alasan untuk mendapat belas kasihan. Dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Aduh, masa keluarga dibilang partisipan? Ya Allah, Inaroh gimana kamu Inaroh, partisipan, keluarga itu bagian dari kita, bukan partisipan. Ya Allah.
Karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, ini aku kasih lihat, ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya ini bertiga, ini kenapa jadi rame orang, semua jadi tahu. Bukan rame orang, itu keluarga Inaro, keluarga itu. Gimana posisi aku, coba aku? Posisi kamu itu masuk ke nempel ke keluarga orang, ke rumah tangga orang, posisi kamu. Mamski jelasin lagi di sini ya. Penolakan restoratif justice oleh Mawa dalam kasus Inara memicu sorotan luas. Langkah itu diperkuat pernyataan Hotman Paris yang secara tegas membela Mawa dan mendorong proses hukum berjalan penuh. Bagi sebagian publik, sikap ini dianggap sinyal bahwa perkara tak bisa diselesaikan lewat damai, melainkan harus diuji di pengadilan agar ada kejelasan dan efek jera. Restoratif justice ataupun perdamaian yang diajukan pihak Inara dan Insanul ditolak sama Mawah. Mantep. Sekarang kuasa hukumnya dari Inara sendiri yang bilang kalau pernikahan sirinya nggak isbat karena pada saat itu Insanul masih menjadi suami dari Mbak Mawah dan nggak dapat izin. Sekarang Inarus sama Insanul lagi bingung nih, main tebak-tebakan. Kira-kira bukti video yang dimiliki sama Mbak Mawah itu tanggal berapa kejadiannya. Karena kalau mereka sempat menikah siri, tapi sesudah tanggal kejadian video yang dimiliki sama Mbak Mawah, berarti jinah dong. Ya nggak sih? Jinah dong. Iya, ya itulah dia. Karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama Siapa? Emang kamu siap untuk berbagi kesedihan, berbagi duka, berbagi luka, apa segala macam ada, Chat? Berarti ada sempat. Ya itu mungkin usahanya Mawa. Usahanya Mawa sebagai istri sah, diajak ngomong baik-baik. Dipikir kau juga punya perasaan karena kau kan pernah menjadi istri sah dulu, yang mana suami kau ada perempuan lain. Makanya berbicara seperti itu. Ternyata kau persisten banget kau. Aku udah sempat ngobrol baik-baik. Tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya. Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu, either aku ke sana ya, ke Medan, atau kami yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik, keluarga aku nggak tahu. Nah berarti kan kau tahu kan udah punya istri, kenapa kau gas? Kan kau tahu itu laki-laki punya istri, kenapa kau gas? Karena aku orang luar, aku nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin kau orang luar kau nggak tahu apa-apa. Kau kan bisnis sama lakinya. Kau udah berapa kali ketemu sama lakinya di Jakarta? Bukan orang luar kau. Kau adalah kolega bisnis, partner bisnis, bukan orang luar ya. Tapi kau masuk mau memposisikan diri sebagai istri yang benar-benar aja. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat ngeblok aku. Iya karena kan dia juga kaget. Aku juga mau. Apalah ini. Bentar guys, kita lanjutin lagi. Coba tap-tap layar yang kencang.